Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingsana sekalian yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali bersama Guru Yudi dalam kisah rukyah. Kisah rukyah kali ini akan menceritakan tentang seorang ibu yang menderita sakit kanker otak dan divonis usianya sekitar 4 tahun lagi. Sebut saja nama ibu ini adalah Bu Siska, nama samaran ya. Bu Siska sering mengalami sakit kepala dan sakit kepalanya ini akan bertambah sakit ketika menjelang sholat maghrib dan sholat subuh. Jadi beliau ini merasakan ketika menjelang sholat maghrib dan sholat subuh, sakit kepalanya itu semakin bertambah sakit seperti itu. Dan juga selain beliau ini menderita sakit kepala, beliau juga kadang-kadang kesurupan jamaah. Sering merasakan atau kadang-kadang mengalami kesurupan. Contoh misalnya, di suatu ketika beliau ini mengajak anaknya bermain di gang tempat beliau tinggal atau dekat rumah lah seperti itu. Pada saat beliau mengajak anaknya bermain, tiba-tiba Bu Siska ini meraung-raung dan tangannya mencakar-cakar tanah, mencakar-cakar apa yang ada di dekatnya seperti itu. Dan ketika Bu Siska sedang dalam kesurupan dan dirasuki oleh jin macan, beberapa orang yang mencoba menangkap beliau, beberapa orang pria yang mencoba memegang beliau itu terlempar semuanya. Begitu juga beberapa orang paranormal semuanya tidak bisa menyembuhkan atau menyadarkan Bu Siska. Artinya beberapa orang paranormal pada saat itu ketika ingin menyembuhkan Bu Siska pada saat kondisi beliau sedang kesurupan, itu semuanya sia-sia. Dan salah satu paranormal mengatakan ibu ini akan sembuh, akan sadar kalau yang menangani, kalau yang mengobatinya juga orang yang mempunyai ilmu macan seperti itu. Sehingga suami Bu Siska teringat dia ada seorang teman yang mempunyai ilmu macan. Sehingga pada saat itu suaminya memanggil teman tersebut dan tidak lama kemudian temannya datang ke rumah Bu Siska. Memang kesurupan Bu Siska ini cukup lama, dari pagi sampai sore belum sadar-sadar. Nah, ketika teman suami Bu Siska datang ke rumah, tidak cukup atau tidak perlu waktu yang cukup lama. Hanya dia minta disiapkan sebutir telur, lalu telur tersebut dikasihkan kepada Bu Siska. Begitu telur tersebut didekatkan dengan Bu Siska yang dalam keadaan kesurupan tadi langsung memakan telur itu mentah-mentah. Setelah memakan, Bu Siska pun tersadarkan dari gangguan-gangguan jin tersebut. Seperti ini terus dirasakan oleh Bu Siska, sehingga sang suami berinisiatif untuk membantu istrinya. Artinya gini, sang suami masuk ke perguruan ilmu bela diri tenaga dalam. Dia berniat ketika dia bisa menguasai ilmu yang dia pelajari di padepokan tersebut atau di perguruan tersebut, dia ingin agar bisa menangani istrinya ketika mendapatkan gangguan-gangguan jin. Memang setelah dia belajar tentang ilmu kanuragan di sana, ilmu tenaga dalam di sana, suami Bu Siska bisa mengobati orang-orang yang terkena gangguan-gangguan jin atau bisa mengobati orang-orang yang sakit. Kepada orang lain dia bisa mengobatinya, tapi tidak untuk istrinya sendiri. Bahkan ketika dia mempelajari ilmu kanuragan atau ilmu tenaga dalam tersebut, istrinya bertambah parah. Sakit istrinya bertambah parah, gangguan-gangguan jinnya pun sering datang seperti itu. Jadi terhadap orang lain, suami Bu Siska ini
bisa mengobati orang tersebut dari gangguan-gangguan jin, tetapi tidak untuk istrinya sendiri. Bahkan dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi percekcokan, sering terjadi perkelahian, sering terjadi kesalahpahaman. Bu Siska gampang marah terhadap suaminya. Salah sedikit saja, marahnya sudah meledak-ledak. Begitu juga ketika suaminya pulang dari kerja, baru masuk ke rumah, Bu Siska ini tanpa ada sebab langsung marah-marah terhadap suaminya. Bahkan barang yang ada di sekelilingnya apabila dia bisa raih, dia lemparkan kepada suaminya tersebut. Namun ketika suaminya berada di luar rumah, dia kadang-kadang merasa kangen dan ingin bersama-sama dengan suaminya. Nah, inilah yang terjadi pada kehidupan rumah tangga Bu Siska ketika suaminya mempelajari ilmu tenaga dalam di sebuah padepokan atau perguruan. Suatu ketika Bu Siska sudah tidak tahan lagi dengan sakit di kepalanya, sehingga Bu Siska ini mencoba untuk datang ke rumah sakit untuk memeriksakan sakitnya pada tim medis yang ada di rumah sakit. Namun jamaah, ketika beliau berada di rumah sakit, tiba-tiba beliau ini pingsan. Namun tim medis di sana cukup sigap. Dari tim medis langsung diberikan pertolongan. Dan pada saat Bu Siska sadar, Bu Siska sampaikan bahwa selama ini dia suka merasakan sakit kepala, suka menderita sakit kepala, sehingga tim medis pun mengambil darah Bu Siska dan melakukan CT scan di kepala Bu Siska. Setelah keluar hasilnya, maka salah satu dokter yang memeriksa Bu Siska pada saat itu berkata sama Bu Siska, tolong suaminya untuk menghadap saya. Tolong suaminya untuk bisa datang menghadap saya, kata dokter tersebut. Lalu Bu Siska katakan, Pak dokter, saya kesini sendirian. Saya tidak ditemani oleh suami. Dijawab oleh dokter lagi, Ibu, saya sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu tentang kondisi ibu atau tentang sakit yang ibu rasakan kepada suami ibu. Kata Bu Siska, katakan saja kepada saya Pak dokter. Saya siap untuk mendengarkannya, karena dari kecil saya sudah terbiasa dalam hidup menderita, katanya seperti itu. Baiklah, kata dokter. Lalu dokter pun membacakan hasil diagnosa dari tim medis. Beliau katakan, Ibu sebenarnya terkena penyakit kanker otak. Mendengar hal seperti itu, Bu Siska pun terkejut, namun dia tetap bertahan untuk tabah. Dia pun bertanya, bagaimana pengobatan untuk sakit ini Pak dokter? Dokter menjawab, kata dokter, kanker ibu ini masih jinak, sehingga tindakan yang bisa kita lakukan adalah melakukan operasi. Namun, kanker ini bisa berkembang biak dan sangat jarang orang dapat bertahan dari penyakit ini dalam waktu 4 tahun. Jadi dokter memvonis saya, umur saya tinggal 4 tahun lagi. Bisa jadi begitu Bu, katanya. Namun saya tidak bisa memastikan. Makanya ibu rutin aja untuk berobat dan melakukan terapi-terapi yang kami sarankan. Selesai Bu Siska berbicara sama dokter, Bu Siska pun pulang atau balik ke rumahnya. Sampai di rumah, Bu Siska menangis terus. Sehingga suaminya yang di rumah bertanya, Ibu kenapa? Ibu ada masalah sama orang lain kah? Apa yang terjadi Bu? Tanya suaminya kepada Bu Siska. Tidak ada apa-apa Pak. Tidak terjadi apa-apa, kata Bu Siska yang mencoba untuk menyembunyikan apa yang terjadi pada dirinya. Dan Bu Siska pun tidak menyampaikan sakit yang dia derita kepada suaminya. Karena beliau ini takut kalau seandainya suaminya kepikiran dan menjadi sakit juga. Sementara
suaminya inilah menjadi tulang punggung bagi keluarga Bu Siska tersebut. Singkat cerita, Bu Siska mencoba untuk bertahan dengan obat yang diberikan oleh dokter. Namun obat ini pun dia tidak bisa membeli secara full. Paling 1 minggu itu dia bisa membeli cuman 1 atau 2 tablet. Kenapa? Karena kondisi keuangan di keluarganya juga pada saat itu mengalami kesulitan. Beberapa waktu kemudian, Bu Siska dan keluarganya pindah rumah. Pindah rumah ini agak lebih jauh dari rumah orang tuanya. Nah, ketika pindah rumah ini, Bu Siska ada semangat untuk membangun hidupnya dan membantu perekonomian keluarganya. Bu Siska ketika pindah rumah, beliau berjualan. Jadi ketika beliau berjualan, beliau sudah bisa membeli obat secara rutin. Artinya, ketika pada saat yang lalu hanya bisa membeli 1 atau 2 tablet dalam 1 minggu, nah ketika beliau berjualan ini, beliau bisa membeli setiap harinya seperti itu. Suatu hari, suami Bu Siska membantu istrinya berjualan. Ketika dia membantu istrinya berjualan, tiba-tiba dia bertemu dengan teman lamanya. Berceritalah dia panjang lebar dan pada akhirnya beliau menyampaikan tentang kondisi istrinya yang suka sakit kepala dan juga suka kesurupan seperti itu. Lalu si teman tadi mengajak suami Bu Siska untuk ikut ke padepokannya dan belajar ilmu di sana, mempelajari ilmu-ilmu kanuragan yang lain di sana. Nah, setiap malam minggu mereka latihan, dan setiap malam minggu itu juga Bu Siska dan anak-anaknya diajak oleh sang suami untuk menyaksikan mereka latihan ilmu kanuragan. Pada saat mereka latihan, mereka kadang-kadang berendam di dalam air laut yang katanya menyerap energi air laut tersebut. Ketika sering melihat suaminya ikut atau latihan di padepokan tersebut, Bu Siska pun tertarik untuk ikut belajar ilmu kanuragan di sana. Bu Siska tertarik untuk ikut ilmu kanuragan di sana, sehingga beliau pun resmi untuk bergabung di padepokan tersebut. Namun jamaah, ketika beliau ikut di sana, setiap kali gendang ditabuh di suatu perkumpulan tersebut, apabila apabila ingin melakukan peragaan ilmu, kan kadang-kadang pakai gendang tuh. Jadi ketika gendang-gendang ditabuh, pada saat gendang ditabuh, Bu Siska ini badannya mulai goyang-goyang gitu. Goyang-goyang. Tidak lama kemudian dia berdiri dan joget. Dan tidak lama kemudian dia ngamuk-ngamuk seperti mengeluarkan jurus-jurus macan dengan mencakar-cakar. Dan Bu Siska tidak akan berhenti atau tidak akan sadar kalau seandainya tidak disiapkan atau tidak diberi makan 1 butir telur ayam kampung. Sehingga setiap beliau kesurupan, di padepokan tersebut sudah siap dengan telur ayam kampung untuk menyadarkan Bu Siska. Nah, setelah beliau sadar, beliau sampaikan kondisi beliau kepada ketua dari padepokan tersebut. Sehingga ketua padepokan pun mengatakan, kenapa kamu tidak lawan atau kamu tidak atasi dengan ilmu yang kamu miliki, katanya seperti itu. Beberapa waktu kemudian, saudara Bu Siska datang ke rumah beliau untuk bersilaturahim. Sebut saja nama kakak beliau ini Ahmad. Nah, karena seorang laki-laki, beliau disebut ajalah bernama Ahmad. Mas Ahmad ini ketika bersilaturahim kepada atau ke rumah Bu Siska, beliau memberikan masukan-masukan terhadap Bu Siska yang pada saat itu juga sedang mengalami sakit kepala. Beliau sampaikan untuk rajin menjaga ibadahnya kepada Allah. Jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan atau tidak membaca Al-Quran dan zikir-zikir. Setelah itu beliau menyarankan agar Bu Siska ikut ruqyah syariah. Dalam beberapa hari Bu Siska ini berpikir untuk melaksanakan ruqyah syariah.
Sehingga setelah waktu yang ditentukan, Bu Siska mengikuti saran dari Mas Ahmad ini untuk diruqyah. Sehingga bersama-samalah mereka datang ke sekretariat ruqyah untuk meruqyah Bu Siska. Ketika Bu Siska mengikuti terapi ruqyah, baru beberapa ayat Bu Siska ini sudah tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri ini artinya beliau dalam kondisi dirasuki oleh bangsa jin. Beliau tidak sadar diri karena beliau kesurupan. Lantaran ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada beliau membuat jin yang ada dalam tubuh beliau ini merasakan kepanasan ataupun kesakitan. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk meruqyah Bu Siska. Karena jin yang ada dalam tubuh Bu Siska melakukan perlawanan-perlawanan yang cukup keras, mengeluarkan jurus-jurus macannya dan kadang-kadang mengamuk kepada orang yang meruqyahnya. Setelah sadar dan dalam menuju pulang, Mas Ahmad bertanya, "Sejak kapan kamu menderita kanker otak?" Namun dikatakan oleh ustadz yang meruqyah kamu tadi, sakit kanker otak yang kamu rasakan itu disebabkan oleh gangguan-gangguan jin. Karena memang pada saat diruqyah terjadi dialog antara si peruqyah dengan jin yang mengganggu tubuh Bu Siska, jin yang ada dalam tubuh Bu Siska tadi, sehingga dia mengatakan, "Sayalah yang tinggal di dalam kepalanya. Saya yang bikin dia sering sakit kepala, sering pingsan dan seterusnya." Jadi itu pengakuan bangsa jin. Maka disampaikan oleh Bu Siska bahwa dia menderita sakit kepala dan diponis oleh dokter sebagai kanker otak ini sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Bu Siska pun akan menjalani terapi ruqyah yang berikutnya. Namun, ketika ingin menjalani terapi ruqyah berikutnya, Bu Siska mendapatkan bisikan-bisikan dari jin yang ada dalam tubuhnya, yang katanya, jangan ruqyah, jangan mau ikut ruqyah, nanti kamu dipukuli lagi. Jangan ikut ruqyah, kamu nanti akan dipermalukan di hadapan orang banyak, katanya. Ada juga yang membisikkan kepada Bu Siska, "Awas kalau kamu ruqyah, saya akan bikin malu kamu. Saya akan ludahi ustadznya. Saya akan bikin malu kamu di hadapan orang banyak." Itulah bisikan-bisikan yang dirasakan oleh Bu Siska ketika ingin melakukan ruqyah yang berikutnya. Namun Bu Siska tetap dalam pendiriannya untuk ikut melaksanakan ruqyah, tetap melaksanakan ruqyah syariah, karena dia menyadari atau sudah menyadari bahwa sakit yang dia derita ini adalah gangguan-gangguan jin atau disebabkan oleh bangsa jin. Sehingga dia pun tetap melaksanakan ruqyah yang kedua. Ruqyah yang kedua pun masih bereaksi, masih kesurupan. Namun tingkat kesurupannya sudah berbeda dengan kesurupan yang di ruqyah pertama tadi. Semakin menurun, semakin melemah. Setelah itu, setelah ruqyah dilakukan, beliau pun sadar. Ruqyah-ruqyah berikutnya dilakukan sendiri oleh kakak kandungnya atau saudaranya, yaitu yang bernama Mas Ahmad tadi. Ruqyah mungkin hampir setiap waktu beliau melakukan ruqyah, sampai-sampai jin yang ada di tubuhnya satu persatu keluar. Kenapa? Karena kepanasan, karena tidak tahan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan terakhir yang keluar dari tubuh Bu Siska adalah jin yang tinggal di kepala. Dia menyatakan, "Saya keluar, saya sudah tidak tahan lagi di dalam tubuh ini." Setelah jin itu keluar, maka Bu Siska pun merasakan kepalanya sangat enteng. Berbeda jauh sebelum jin itu keluar. Ketika jin itu masih berada dalam tubuhnya, dia masih merasakan berat atau sakit kepala. Namun begitu jin itu keluar, dia merasakan betul-betul seperti orang yang tidak pernah sakit kepala seperti itu. Dia bersujud, Bu Siska pun bersujud syukur kepada Allah dan berjanji untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah. Berjanji untuk menjaga sholatnya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan zikir-zikir yang disunahkan dalam Islam. Bacalah Al-Quran, jadikanlah Al-Quran itu sebagai
petunjuk bagi kita dan sebagai obat bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.